Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapat oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum terdiri atas 4 komponen pembentuknya. Adapun komponen kurikulum adalah sebagai berikut: tujuan, isi materi, strategi, evaluasi. Fungsi kurikulum. Adapun fungsinya yaitu fungsi penyesuaian kurikulum, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Manfaat kurikulum. Macam-macam manfaat kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Kemudian, struktur kurikulum. Dalam kurikulum 2013, struktur kurikulum dijelaskan sebagai gambaran konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Standar kompetensi. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelola, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Pengelola pendidikan tidak lagi dilakukan secara terpusat, melainkan diserahkan kepada kabupaten atau kota. Kriteria kelulusan siswa dirumuskan dalam SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, merupakan bagian dari komponen Standar Nasional Pendidikan. PP nomor 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar atau SD, kelulusan siswa diukur melalui UASBN atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Tujuan pelaksanaan UASBN untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, dan mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Pengembangan KD ke indikator. Ada beberapa hal pengembangan KD ke indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator atau lebih dari 2. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. 4. Prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang kelima, seluruh indikator dalam KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten.
Dalam pengembangan suatu indikator perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Terakhir, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah.